Bismillahirrahmanirrahim. Saat salam, setelah salam, dan doa ketika khutbah Jumat, apakah angkat tangan atau tidak? Baik. Yang pertama, doa dalam salat yang dikabulkan ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan dan dalilnya sahih. Yang pertama saat berdiri, hadisnya qudsi bahkan. Saat berdiri, ini jangan main-main dengan ini yang paling hebat ya. Hadisnya qudsi. Saya percepat saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan. Perhatikan, saya langsung kepada matan hadisnya. Idza qala al-'abdu ya, qussimatis shalah baini wa baina 'abdi. Kata Allah, kata Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qussimatis shalah atau qassamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku. Idza qala al-'abdu, kalau hambaku membaca dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba kemudian berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi, Allah langsung menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah langsung merespon, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan betul kalimatnya. Kalimat yang pertama ini, kata para ulama, memberikan kesan, kalau kita sedang baca Al-Fatihah dalam sholat, sedang berdiri, rasakan kita sedang berdialog dengan Allah, bukan bacaan biasa. Karena itu turun hadis di Muslim nomor 97, yang di Arba'in nomor kedua posisinya. Ada ihsan, masjidnya Al-Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu. Jadi kalau kita sedang beribadah kepada Allah, rasakan seakan-akan bersama Allah, berdialog. Kalau kita tak mampu menatapnya, yakinkan saat beribadah Allah mengawasi kita. Itu ada jawaban. Yang paling hebat, perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, ini poinnya. Kalau hamba sedang berkata iyyaka na'budu, perhatikan rumusnya ya. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami jadikan aktivitas kami sebelum salat sebagai ibadah kepadamu. Jadi sebelum salat itu nanti antum zuhur salat ya. Sekarang niatkan ibadah, nanti makan niatkan ibadah, minum ibadah, pulang ibadah. Kalau ada hamba yang seperti itu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya permohonan, hanya kami mohonkan kepadamu. Kenapa kalimat iyyaka nasta'in ini muncul? Karena ini perintah di Quran saat dalam fikih salat, Al-Baqarah 45. Perhatikan, bagi orang-orang yang punya persoalan sebelum salat, wasta'inu bis-sabri was-salat. Kenapa kita dipanggil oleh Allah lewat salat? Itu bukan hanya tuntutan fikih semata. Allah sebetulnya ingin menyelesaikan segala persoalan yang kita bawa sebelum menghadap kepadanya. Seakan-akan ketika mengatakan hayya 'ala shalah, si dia salat, punya masalah apa? Punya problem apa? Punya kesulitan apa yang akan diselesaikan? Ya. Karena itu dalam panggilan adzan setelah hayya 'ala shalah apa? Hayya 'alal falah. Kalau orang salat pasti bahagia karena masalahnya selesai. Karena itulah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, ya Allah, adabnya, saya sudah beribadah kepadamu, sekarang punya permohonan, hanya kepadamu saya panjatkan. Apa jawabnya? Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah komitmen antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, perhatikan kalimatnya, wali 'abdi, dan untuk hambaku yang telah menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah itu, masa'ala, apapun yang engkau minta saat ini aku akan berikan. Aku akan berikan. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria sejak muncul perintah solat di awal-awal. Jadi solat itu bukan hanya pada Nabi Muhammad, Nabi Isa solat, Nabi Musa solat, Nabi Zakaria solat, tapi caranya tidak sama dengan kita. Perhatikan hebatnya cara Allah mengabulkan doa. Saya mau tanya, kalau suami istri sudah menikah puluhan tahun belum punya keturunan, suaminya sudah divonis sepuh, istrinya divonis monofos dan mandul, secara medis mungkin tidak punya anak. Secara medis mustahil punya anak. Nabi Zakaria bangun, masuk ke mihrabnya. Ali Imran surah 3 ayat ke-38 dan 39. Perhatikan, dalam solatnya berdiri itu meminta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Zakaria bermohon kepada Tuhannya. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berusaha mendapatkan keturunan, berobat sana sini enggak dapat-dapat. Sekarang saya pasrah hanya meminta kepadamu. Innaka sami'ud du'a. Sungguh hanya engkau yang pasti mendengar doa saya. Tidak menunggu lama, doa selesai dipanjatkan, langsung muncul ayat 39. Fa, tidak pakai waw, tidak pakai thumma. Fanadathul malaikatu. Maka tiba-tiba datang malaikat setelah doa dipanjatkan, menyeru.
Perhatikan, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria itu belum selesai salatnya, masih berdiri. Masih berdiri dalam salatnya, baru selesai berdoa, malaikat langsung turun. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Anda dapat kabar gembira, Allah memberi kabar kamu akan punya anak. Langsung bahkan namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut medis bisa lahir. Bayi yang hidup dari rahim perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah hidup dia. Saking bingungnya Nabi Zakaria sampai nggak percaya. Kok bisa ya? Padahal awalnya minta, setelah dikasih kok bisa katanya. Qala anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Ya Allah, kok bisa saya punya anak padahal saya sudah sepuh katanya. Istri saya pun sudah monofos dan mandul, coba berikan tanda dan seterusnya. Artinya, kalau orang benar salatnya dalam berdirinya meminta kepada Allah, itu sudah ditunggu. Mau minta apa? Pasti dijawab itu kalau mintanya benar. Pertanyaannya sekarang, maaf, Bapak Ibu, kalau Allah sudah meminta seperti itu, apapun dikabulkan, mau minta apa? Yang belum punya motor minta apa? Yang belum punya mobil? Minta mobil. Sudah punya mobil minta? Yang belum menikah minta? Yang sudah punya istri minta? Oh, minta istri lagi. Bapak Ibu minta anak, Pak. Bu, tolong tandain Bu ya, sebelah sini tadi bapaknya nih. Mungkin ibunya ada di belakang. Perhatikan, karena itulah saat berdiri diberikan oleh Allah satu tawaran. Kalau dibacakan, diberikan apa yang dibutuhkan. Mau nggak? Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah solusi terbaik dari masalah yang kami miliki. Maaf, ihdinas siratal mustaqim itu arti yang tepat bukan tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu bahasa kiasan, nggak pakai oh Bu, itu bahasa kiasan. Ihdina dari kata hudan, hidayah, itu solusi dari persoalan yang dihadapi. Jadi punya masalah apapun, solusinya ya Allah tolong berikan. Siratal mustaqim itu kata kiasan majas dalam bahasa Arab yang mudah tidak sulit prosesnya. Jadi berikan solusinya tapi mudah. Jadi ketika kita meminta dalam sholat, itu minta ya Allah, saya punya masalah, tolong berikan. Diberikan oleh Allah satu bacaan, dibaca. Jadi yang punya masalah di rumah tangga diberikan solusinya, yang punya masalah di pekerjaan diberikan solusinya. Dan itu bukan solusi biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, Allah tidak murka dengan apa yang dikerjakan, waladdallin, dan tidak tersesat dalam mengerjakannya, mudah dikerjakan. Jelas sampai di sini? Baik. Yang jadi persoalan, kalau sudah dikasih cukup tidak? Kadang-kadang diberi pun masih ingin yang spesifik. Saking sayangnya Allah kepada kita, diberikan kesempatan kedua setelah baca Al-Fatihah, diminta memilih surat-surat yang sesuai ayatnya dengan keperluannya, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yakinlah semua ayat Quran itu solusi persoalan hidup kita. Itu sudah tegas disampaikan, bahasanya hudan. Dia tadi Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Di bulan Ramadan Quran diturunkan. Apa fungsinya? Hudan. Hudan. Solusinya disebut hudan, memintanya disebut ihdina. Nah, orang Islam saking sayangnya Allah kepada mereka, dipaksa supaya dapat solusi itu lewat salat. Al-Baqarah ayat kedua dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Yang di ayat 185 linnas, untuk manusia. Jadi kalau ada orang yang mau baca Quran dapat hidayah. Tapi orang Islam dipaksa supaya dapat solusi itu lewat salat. Perhatikan, siapa orang yang dapat hidayah itu? Muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa. Jadi sholat itu sebetulnya supaya memudahkan Allah menyelesaikan persoalan kita. Silahkan pilih kalau ingin spesifik dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada ayatnya sesuai dengan keperluan kita. Misal, mohon maaf, yang punya persoalan rumah tangga, An-Nisa 34 misalnya sampai dengan 36. Ustadz suami marah-marah terus, ayat 19-nya. Ustadz istri saya cerewet, gak mau nurut pada yang baik-baik, ayat 34-nya. Jadi ketika tahajud pisah kamar itu, suaminya baca 34, istrinya 19 terus itu ya. Begitu, subhanallah. Anak-anak gak bisa bagaimana mengarahkan supaya soleh. Lihat Luqman 13 ayat 13 sampai 19. Ustadz kalau anaknya banyak bagaimana? Yusuf pindah. Ustadz pekerjaannya susah saya ini, bagaimana supaya dimudahkan? Al-Isra ayat 79 sampai 82. Ustadz mudah tapi datang lagi banyak. Al-Insyirah, semuanya ada di situ. Tinggal kita bacakan. Masalahnya nggak hafal. Jadi dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi. An-Nas lagi. Pantas mimpinya ketemu jin terus, itu yang dibaca. Yang jadi persoalannya. Jadi pertama saat berdiri itu caranya
Jadi kalau ibu bertanya atau bapak bertanya dari kertas tadi, artinya siap menghafalkan ayat Quran. Hadir malam Jumat, nanti kita berikan gambarannya. Yang kedua, saat ruku, tapi dalam ruku nggak boleh baca ayat Quran, ya. Cukup mintakan. Baca doa yang sunnah dulu, bisa pilih banyak doanya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan sebagainya banyak. Silakan setelah itu mintakan dalam hati kita atau membaca doa yang seperti Nabi contohkan. Silakan buka buku sifat salat Nabi, banyak di situ doanya, ya. Yang karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang karya Syekh Sya'rawi, banyak buku sifat salat Nabi, ada penuntun di situ. Yang ketiga, saat sujud, ini yang paling utama. Perhatikan hadis Ibnu Abbas. Innama aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Tidak ada keadaan paling dekat antara hamba dengan Tuhannya kecuali saat sujud. Karena itu perbanyak doa saat sujud. Bukan hanya sujud yang terakhir, tapi dalam setiap sujud, ya. Kenapa disebutkan sujud yang terakhir? Ini sebetulnya ada pesan penting di situ. Maaf, sekaligus saya sempurnakan. Nabi itu rindunya tertumpahkan dengan Allah dalam dua keadaan. Satu, saat datang wahyu. Jadi kalau wahyu datang, senangnya luar biasa, lepas rindu dengan Allah itu. Pernah wahyu tidak turun 6 bulan berturut-turut, sampai bingung luar biasa, gelisah. Sampai kadang-kadang naik ke bukit mau turun lagi. Kata orang kafir Quraisy itu, Muhammad sudah gila tuh, ditinggalkan oleh Tuhannya. Tiba-tiba turun 2 surat sekaligus, Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Wad-Duha, hei Muhammad, demi waktu duha yang menjamin engkau bahagia dalam kehidupan. Wal-laili idza saja, ataupun saat keadaanmu seperti gelap gulita, seperti malam yang dikelilingi oleh kegelapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan dalam keadaan suka dan duka Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, atau engkau dikatakan sebagai orang yang gila, dan seterusnya. Turun wahyu, senang lagi Nabi. Atau yang kedua, saat sedang sholat. Di saat sholat itu subhanallah, sudah rindunya dengan Allah itu tertumpahkan saat itu. Karena itu Nabi, jangankan yang wajib, yang sunnah itu kakinya bisa sampai bengkak-bengkak. Saking nikmatnya melakukan pertemuan dengan Allah, saking nikmatnya. Pernah dengar hadis Nabi saat tahajud kakinya sampai bengkak? Itu baru rakaat pertama, Bu. Rakaat pertama, Aisyah sampai nangis-nangis itu melihat itu, ya. Rakaat pertama, padahal yang dibaca, Pak, cuma 3 surat itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu Rasulullah. Subhanallah. Sunnahnya itu salat kusufnya juga banyak. Saya pernah di satu tempat itu saat salat gerhana, salat kusuf, salat kusuf. Sebelum dimulai salat, saya maju ke depan, saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita akan salat sesuai sunnah Nabi atau mirip-mirip Nabi? Kompak. Sesuai sunnah Nabi, Pak. Baik, saya bilang. Saya teruskan lagi. Kalau sesuai sunnah Nabi, karena salat kusuf itu 2 rukuk 2 sujud, akan 4 kali baca surat, maka insyaAllah surat pertama saya baca Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah. Mirip-mirip sunnah Nabi, Pak. Ada lain tuh, ya. Itu Nabi. Jadi jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun dikerjakan dengan luar biasa. Subhanallah. Para ibu sekalian, apa yang terjadi? Karena itulah dalam sujud yang terakhirnya, kenapa lebih panjang? Karena sulit lagi menantikan pertemuan dengan Allah, walaupun waktu yang ditunggu cukup singkat. Kalau orang sedang dirundung cinta, rindunya luar biasa, menunggu 5 menit saja bagaikan 5 hari. Karena itulah di sujud yang terakhir itu panjang. Kalau orang khusyuk solatnya, merasakan kenikmatan dengan Allah, itu subhanallah, setiap sujud itu walaupun yang dibaca cuma 1 kalimat, panjangnya luar biasa. Lama mau bangkitnya karena merasakan kenikmatan dengan Allah. Jadi kalau antum terbalik keadaannya, sujud terakhir justru ingin cepat-cepat misalnya, nah berarti ada kekurang khusyuan di situ yang dirasakan dalam hal yang tidak wajar. Yang terakhir, sesaat sebelum salam. Sesaat sebelum salam, ya. Jadi nanti ada banyak doanya. Allahumma hasibni hisaban yasira, atau Allahumma ij'al fi lisani nura, wa fi qalbi nura, wa fi aini nura, dan sebagainya. Silakan pilih di antara 4 keadaan itu. Kalau yang saat berdiri belum terpanjatkan, minta saat ruku. Saat ruku belum terpanjatkan, minta saat sujud. Saat sujud belum dimintakan, minta sebelum salam. Kalau 4 kali diberi kesempatan belum meminta juga, berapa kali mesti diberikan kesempatannya? Saya kira waktu kita sudah habis, ini mau selesai. Barangkali masih ada beberapa pertanyaan yang belum dibacakan. InsyaAllah nanti lain